yakin mau ustadz siapapun, karena Ya, kita ya, itu semua berproses ya, gitu. Jadi ingat ya, belajar agama itu belajar untuk mengakses sumber. ya, Nah, sumber kebenaran itu bukan Wima Raditya, ya, ya, tetapi ya, ya. Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulullah Jadi gitu. antum lebih tertarik untuk ngasih tahu caranya. Jadi Iya, sebenarnya jalan mana yang iya. boleh dipilih. Ini adalah cara kalian belajar sholat kayak Rasulullah. Itu Iya, lebih iya, penting iya. daripada saya sholatnya milih yang mana. Gitu. Alright. Ini udah pertanyaan berikutnya. Mas Ya, Wim, apakah benar semua manusia di dunia ini sebenarnya mendapatkan hidayah untuk beragama Islam meskipun seperti orang-orang Yahudi sekalipun? Mohon dijawab. oke. Mungkin ini berangkat dari pernyataan yang sering kalian dengar bahwa Islam itu adalah fitrah. Nah, apa Hmm. itu fitrah? Fitrah itu adalah default. Fitrah itu adalah Factory setting ya. default factory setting. Fitrah itu adalah sesuatu yang memang desainnya dari awal seperti itu. Hmm. Nah, pertanyaannya, bagaimana memaknai kalimat agama Islam itu fitrah ketika banyak orang terlahir tidak Islam? Jadi, Hmm. penjelasan tentang bahwa Islam itu adalah agama yang fitrah, Hmm. agama yang default adalah karena gini, ini serius, ini agak sedikit harus teman-teman konsentrasiin. Karena Allah tidak menurunkan agama selain daripada Islam. Dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi itu cuma Hanya Islam. Islam. Berarti dalam kedudukan ayat ini, walaupun ini kita jumping ya, karena kita belum membuktikan tentang Allah, Ya, kita belum membuktikan tentang Al-Quran, tapi ini jumping. oke. Tapi kalau kita yakin bahwa agama itu cuma ada Islam, Ya. maka hanya dengan Islam, dunia dan seluruhnya ini akan berjalan dengan baik. Karena agama, nanti kita akan jelasin di episode 4 atau 5, agama itu adalah softwarenya manusia untuk ngoperate dunia. Oke. Saya ulangin ya. Hmm. Ini adalah Ya. cara memaknai saya ketika saya mempelajari tentang agama Islam dengan seluruh kompleksitasnya. Islam itu didudukan Allah untuk menjadikan kita tuh khalifah di atas muka bumi. Oke. Khalifah itu penjaga, pengatur, perawat. Ya. Sehingga agama Islam ini kalau diterapkan 100% secara sempurna, maka Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Ya. Maka menjadi kebaikan bagi seluruh dunia. Ya. Nah, dari titik itu kita bisa komparasikan ke agama lain kalau teman-teman mau belajar, bukan untuk mengolok-olok ya. Ya. Teman-teman mau belajar, contohnya kayak gini. Ya. Kalian ketemu ada syariat agama X, Ya. agama tertentu, Ya. yang ketika ada orang meninggal, itu dia dikremasi atau dibakar. Ya. Oke. Kalian kebayang nggak kalau seluruh manusia itu beragama X? Ya. Otomatis setiap ada yang meninggal dunia, Ya. maka akan Dibakar. ada kremasi, pembakaran. Pertanyaan keduanya adalah, lantas bagaimana nasib bumi kalau semua manusia harus dikremasi ketika meninggal? Apakah itu koheren atau itu match atau cocok dengan default bumi ini? Misalkan contohnya begitu. Ada agama yang mengatakan akan baik ketika manusia itu ada di taraf level yang sampai nafsunya itu hilang dan tidak menikah. Nah, pertanyaannya, secara logika, kalau seluruh manusia memutuskan untuk tidak menikah, Ya. so what's happen? Ya. Nah, itu yang kemudian kita bilang fitrah. Fitrahnya harusnya seluruh peraturan agama itu cocok dengan seluruh kehidupan dan alam yang ada disediakan. Ya. Karena Ya. Allah itu yang nyediain hardware yang namanya bumi. Ya. Maka nggak mungkin softwarenya itu nggak cocok gitu. Ya. Itu kayak Ya. ada perusahaan jualan laptop MacBook tapi suruh nginstal Windows misalkan gitu. Itu Ya. nggak Ya. mungkin cocok, nggak kompatibel. Ya. Maka agama itu harus cocok dengan hardwarenya. Lah hardwarenya itu bumi dan manusia yang hidup di atasnya. Ya. Nah, itu kalau cocok disebutnya fitrah. Hmm. Defaultnya Oke, oke, berarti pas, memang dibuat satu sama lain untuk saling melengkapi. Ya, Gitu ya, ya. ceritanya. Jadi gampangannya kalau 7 miliar orang melaksanakan sebuah operating system ini, kalau mau kita coba gitu Iya, ya, kita 7 miliar ini melakukan operating system itu, bumi akan jadi tambah bagus, kehidupan harmonis, atau malah ada bugs-nya, malah iya. jadi ada yang ketidakbalansan. Ini kita lanjutkan ke Mbak Sinta nih, Maisari. Berarti orang yang lahir Sedih sih. itu loh. Berarti orang yang dari lahir Oh, itu. Islam atau yang bukan dari lahir Islam, jika hijrah atau mendapatkan jalan yang benar, bukan masuk Islam tapi kembali ke Islam atau kembali ke defaultnya. Bagus jawab Lebih pertanyaannya. tepat. Ajib, ya. Jadi gini, kalaupun ada orang lahir dengan agama Yahudi, kita juga harus memisahkan nih, karena ada orang yang menyebut Yahudi sebagai ras, Ya. ada yang kemudian disebutnya Yahudi itu sebagai agama. Tapi yang kita maksud Buatan agama ya. Nabi Musa. Kalau ada orang lahir Yahudi atau lahir kemudian dikasih orang tuanya agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, pertanyaannya apakah berarti dia tidak fitrah? Jasad manusianya fitrah, Hmm. akalnya fitrah. Maka selama fitrah jasadnya itu dijaga dan dia mau mencari tahu, harusnya dia kembali kepada Islam. Ya. Gitu. Karena syarat daripada sebuah agama itu dibenarkan itu 3.
Catat ya, ini nggak ada di materiku nih, aku tiba-tiba ingat aja. Yang pertama, itu memuaskan akal, tidak kontradiktif dengan akal. Oke. Gitu. Maka kalau ada agama yang melarang untuk sains dipelajari atau bertolak belakang untuk sains itu dengan agama, seakan-akan kalau kita pinter sains berarti kita nggak paham agama. Kalau paham agama pasti kita meninggalkan sains. Kalau yang kayak gitu, itu nggak make sense. Itu agama salah pasti. Oke. Karena sains itu yang nyiptain Allah. Masa iya aturan Allah itu melanggar aturan Allah yang lain, itu nggak masuk akal. Oke. Jadi yang pertama memuaskan akal. Yang kedua, menentramkan hati. Memuaskan akal, menentramkan hati. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah itu maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang secara default Allah berikan kepada diri kita. Contohnya, kita napas nih. Tiba-tiba aturan agama nyuruh kita nggak bernapas. Berarti nggak sesuai fitrah. Gitu. Kita misalkan buang air besar. Terus kemudian kita dilarang untuk buang air besar. Nggak masuk akal. Nggak make sense. Sesuai fitrah itu artinya kompatibel dengan yang dititipkan Allah di atas muka bumi. Secara logika, memuaskan. Secara hati, menentramkan. Nah itu, ya. Gitu. Itu apa kakak? Itu adalah 3 hal yang harus dimiliki sebuah agama yang benar. Gitu. Kalau melanggar dari ketiga ini nggak make sense. Karena kayak Tuhan menciptakan, kayak manusia menciptakan sebuah alat yang penyertanya tidak kompatibel dengan alat itu. Jadi kayak ada perusahaan nyiptain laptop tapi keyboardnya nggak connect misalkan. Atau speakernya nggak connect, kan nggak masuk akal. Harusnya kan semuanya connect karena yang nyiptain satu. Gitu. Oleh sebab itu banyak ya kalau kita ngelihat misalnya postingan orang itu di sosial media, mereka tuh yang bilang, kamu tahu nggak kenapa saya masuk Islam? Karena akhirnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya itu bingung dan kok kayaknya di agama saya itu nggak terjawab dengan benar. Terus yang setelah ini tuh make sense banget gitu ya? Iya. Banyak banget yang ngomong kayak begitu. Oke. Tapi nanti juga akan ada yang bikin bingung kalian ketika kalian ngaji, terus kalian ngelihat, loh kok Ustadz ini nggak make sense? Kok Ustadz ini melarang kita belajar sains? Sekali lagi, Islam bukan Muslim. Kita lagi mempelajari Islamnya, sementara ada banyak keanehan pada Muslim. Nah itu yang harus teman-teman garis bawahi. Even ya kadang-kadang ada orang lucu tuh kayak gini, itu Arab Saudi gitu, nyelenggarain konser K-pop misalnya. Berarti kan nyelenggarain konser K-pop bener. Arab Saudi itu bukan Islam. Islam itu agama, Arab Saudi negara. Gitu, bisa difahami ya. Jadi kita jangan salah mendudukkan yang kita pelajari itu apa. Yang kita lagi pelajari itu agamanya. Gitu, cerita. Even pun mungkin agama sekalipun belum tentu. Oh iya. Artinya saya juga, ya udah saya deklarasikan saja bahwa saya di depan sini, saya tidak merepresentasikan Islam sama sekali. Dan sampai mati pun tidak. Tidak maksum ya. Iya, karena ada aja pasti nanti. Dan juga saya tidak bisa jadi representasi gitu loh mas. Itu Mas Wimar begini. Kan banyak tuh orang suka begitu. Ah Mas Wimar aja begini, ustadznya aja begitu. Kalian punya mental berubah atau enggak? Kalau kalian punya mental berubah, ustadznya salah mah dinasihatin yang baik, bukan diikutin salahnya. Nah kayak gitu tuh harus kita dudukkan. Aji, Masya Allah. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz, kita ini kan lagi belajar akidah. Kita apa yang dipakai Ustadz? Gimana kalau ada teman atau keluarga yang bilang kalau kajian ini nggak benar? Terus dia bertapa dulu. Oke, kita kan lagi belajar akidah, tepat. Kitab apa yang dipakai? Ada banyak sekali referensi. Dan itulah kesulitan saya untuk kemudian menyampaikan mana yang mostly kemudian saya pakai. Tapi kalau boleh dibilang, ya mainlah ke rumah. Itu ada banyak sekali yang kemudian teman-teman melihat, ini adalah referensi dari sesi akidah. Ada kitabnya Said Hawa namanya. Said Hawa itu salah satu ulama, dia punya kitab namanya Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul. Itu kemudian saya pakai. Kemudian ada kitab-kitab hadis, jelas. Gitu, apalagi kitab-kitab hadis qudsi itu banyak sekali mempelajari tentang akidah Islam. Kemudian ada juga kitab namanya Nizamul Islam, itu dibuat sama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu dibuat, ada yang kemudian saya baca, kita masukkan ke sini. Nanti di sesi-sesi berikutnya ada kitab kayak Bidayah wa Nihayah. Itu ada di episode ketiga sama keempat. Yang ngarang namanya Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Itu dia bikin kitab sejarah namanya Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah itu cerita tentang awal mula segala sesuatu kejadian dari kehidupan sampai nanti akhir hayat. Jadi itu kitab, saya beli ringkasannya sih. Kalau full versionnya ada tuh di HQ dari sini. Yang berapa jilid ya? Ada 8 apa 10 apa berapa, punya segini dah kira-kira. Nah itu ada kitabnya, kalau yang ringkasannya kurang lebih segini. Itu halaman pertama kalian buka, itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Halaman terakhir kalian buka kiamat.
Nah, jadi itu timeline kitab yang jadi timeline. Dan ada banyak lagi lainnya, termasuk juga kitab-kitab ustadz kita di Yuk Ngaji. Ada Ustadz Felix bikin Beyond the Inspiration. Ya. Itu juga bagian daripada yang saya masukkan ke dalam pembahasan. How to Master Your Habits. Itu juga ada pembahasannya, termasuk pembahasan ada habits di sana. Ada banyak banget kitab yang kemudian saya nggak bisa sebutin satu-satu, karena jujur aja setelah sudah dibaca diingat, ya dirangkum, diceritakan ulang. Gitu kira-kira. Tapi yang jelas saya mau memastikan bahwa kan saya bukan ustadz. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya konfirmasikan ke ustadz-ustadz kita. Salah satunya Ustadz Iskandar LC. Nah, beliau salah satu lulusan, dia dia sekolah 3 kali tuh Islam tuh. Ada syariat, ada hadis, ada apa gitu. Dia Bahasa Arab. ya guru bahasa Arab kita juga, Ustadz Iskandar. Saya nanti saya bilang, Ustadz ini oke nggak? Ini saya jelasinnya kayak gini bener atau enggak? Nah, verifikasinya dari beliau, alhamdulillah teman-teman juga udah bisa dengerin semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tapi pertanyaannya, apakah ketika sudah dijawab begitu, maka keluarga akan bilang kalau kajian ini benar? Ya coba aja. Makanya saya cuma mau bilang, fair enough aja kalau teman-teman mau mencoba mengkritisi, selama itu bukan bagian daripada mencari kesalahan. Ya. Tapi kalau memang ada yang aneh, sampaikan ke saya. Karena saya juga nggak mau ngajarin yang salah. Ya. Dan pernah ada beberapa kali, dan alhamdulillah bukan urusan salah, tapi keliru. Gitu, kayak saya jelasinnya kebalik. Misalkan, atau apapun, ada yang japri, Ustadz bukannya harusnya dijelaskannya begini, itu saya langsung ganti slide-nya. Gitu. Ya. Ada beberapa yang ngasih tahu kalau penulisan ayatnya salah, Ustadz itu nomor suratnya udah benar tapi nomor ayatnya keliru, walaupun ayatnya benar. Itu saya edit. Saya terima kasih banget kalau teman-teman masih bisa sampai ke titik itu, berarti kalian sayang. Saya sayang sama program ini, sayang sama sebuah dakwah yang kita namakan Ngeslow ini. Gitu. Jadi feel free kalau ada yang mau ngasih masukan, silahkan. Ya. Ustadz dicekal apa tadi, ada pencekalan? Aku dicekal guruku ikut Ngeslow. Itu gimana kalau kayak gitu? Ya udah sih. Nabi diludahin. Iya kan? Berarti antum Enggak gitu dong. Ada lanjutannya, belum selesai. Antum jangan suka nyela-nyela. Iya. Kan antum mas prima. Parah Hasbi. Nih, Nabi diludahin, dilempar kotoran, disiram perut onta, gitu ya. Nabi Musa juga sama, punya seluruh mukjizat yang nyata terlihat di depan Bani Israel, tapi sampai Nabi Musa bilang, waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, kalian tahu aku nabi kan, sampai kayak gitu. Kok ya kamu giniin aku gitu. Maksudnya aku cuma bilang, aku nabi bukan, mukjizat bukan, ustadz juga bahkan bukan, santri juga bukan, aku penghafal Quran juga bukan. Kalau ada yang nggak setuju, ya wajar. Gitu, Nabi aja ada yang nggak ngikutin. Gitu ceritanya. Santuy aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih merasa ini ada benefitnya, nggak usah dikonfrontir. Ya udah, diam-diam aja pakai headset. Kalau memang teman-teman mau dengerin, ya dengerin. Pas lagi hari Ahad pagi. Nggak usah dikonfrontir dulu. Nanti insya Allah, one way or another akan ada. Dikonfrontir itu berarti kebalikannya pakai headset ya. Teman-teman beli speaker, salon, sewain setiap minggu, pasang di rumah gurunya, jeder ngeslot. Itu jangan kayak gitu, jangan. Iya. Oke, itu tadi teman-teman. Semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz, apakah kepercayaan kepada Tuhan bersifat logis atau lebih berdasarkan pengalaman subjektif? Apakah kepercayaan, keyakinan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat logis. Oke. Kepada eksistensi Tuhan itu adalah bersifat logis. Tapi kalau zat itu nggak bisa dibahas. Oke. Gitu, zat Allah itu tidak bisa dibahas. Kenapa? Karena Allah tidak terindra. Pada syarat berpikir adalah bisa diindra. Tapi bukan berarti yang tidak terindra itu tidak ada. Tidak ada. Kayak contoh gini, kalian yakin nggak Mas Prima punya ibu? Yakin dong. Tuh. Ustaz lahir dari buah salak dibuka. Prima. Lucu nih bocah. Salak masih mending ya. Kalau manggis diremet mati duluan. Iya. Yakin kan? Kenapa kalian yakin Mas Prima itu punya ibu padahal kalian kenal ibunya aja enggak? Kalian ketemu sama ibunya aja enggak? Kenapa kalian yakin ibunya Mas Prima itu exist? Karena ada bukti yaitu Mas Prima ada. Gitu. Jadi untuk meyakini Mas Prima ada ibu itu nggak perlu ketemu ibunya. Nah itu nanti konsep yang akan kita pelajari di episode ketiga untuk mengenal eksistensi Tuhan. Nah
Mengenal eksistensi Tuhan itu logis. Ya. Mengenal siapa Tuhan itu logis. Bahwa memastikan yang eksis ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu logis. Oke. Ini menarik Ya, nih. ya, ya, Nanti ya, ya. minggu depan teman-teman lihat Ya, sendiri. ya, ya. Mengenal kalau nggak mungkin Tuhan itu nggak Allah itu bisa logis. Ya, ya. Tetapi kalau memahami zatnya Allah nggak bisa. Karena Allah tidak mengizinkan kita untuk mengindra dia. Ya. Gitu. Sehingga laisa kamislihi, tidak ada yang Ya. kemudian Tidak ada serupa yang dengan semisal. dia. Itu cuma mentok yang kita bisa omong cuma begitu. Ya, ya. Tapi tidak sampai kepada matanya begini atau tangannya begini. Even kita nggak bisa menyamakan, walaupun Allah kemudian di dalam kalimatnya ya yadullah, tangan Allah kan ada tuh. Ya, ya. Tapi apakah tangannya seperti tangan yang kita bayangkan? Nggak mungkin sama. Kursinya. Gitu. Dia khalik gitu. Ya, iya. Jadi untuk eksistensi siapa aja Kita itu lagi sebenarnya ngebahas bisa tentang dilogis. eksistensi Allah, mereka bahas antum keluar dari Kinder Joy. Mamam. Kinder Joy? Saha nu kerja di Kinder Joy? Tak aya Kinder Joy. Kamu nggak pernah makan Kinder Joy? Bukan saha nu kerja di Kinder Joy. Oh, ada tuh. Ante. Awalnya kayaknya Hasbi yang ngetik Kinder Joy itu. Parah emang antum nih. Parah. Oh, Mas akhir dari Kinder Joy. Iya, tadi kan kita bahas Dibuka salap. separuhnya coklat, separuh. Nah, ya, Iya. Ana. Dibuka. Antum granulnya lucu. itu. Iya. Piara-piara makin gede Iya. gitu. Bagus, imajinasi kalian dahsyat. Lanjut ke Kinder Joy berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mas. Tanpa Sebentar, ini kalian jangan bingung ya. Ini Ya. kok pertanyaan Slido nggak dijawabin, jangan. Iya, Mau nggak ini- kalian komen kayak gitu Ini lagi? Slido guys, ini Slido. Jadi sekali lagi teman-teman, pertanyaan yang di Slido salah satunya adalah terbantu dengan likes terbanyak, walaupun tidak selalu. Likes terbanyak itu artinya dia pertanyaannya akan tersundul ke atas, jadi memudahkan kami untuk membaca dan possibility untuk dipilih itu lebih besar. Ya. Tetapi kita juga akan melihat relevansinya dengan tema dan bermanfaatan pada Dan kalau kalian pengen nanya langsung, open cam, open microphone itu di hari Sabtu Sabtu. sama Iya. Fajri. Seru-seru tuh, tapi masih belum paham password ya. Iya. Passwordnya, Iya, siapin password Iya, ya. iya. Pilihannya 3 Nanti password. mungkin kita bisa untuk Sabtu nanti kita contohkan ininya. Jadi Zelika bisa di open cam dulu supaya teman-teman bisa mendapat Jangan. bahaya. ya. Resikonya terlalu besar. Resikonya Masih terlalu besar. episode Baru 2. kita Februari ya. Jangan. Iya, masih Jangan. ada 10 bulan lagi ya. Iya. Sabar ya, tahan Zelika. Zelika akan kita keluarkan di sekitar bulan September Oktober. Iya, terakhir aja. Hashtag Save Zelika. Muncul. Siapa itu Zelika? Ya, gitulah ya. Jadi kalau di studio kita punya Mas Hasbi, di netizen kita punya Zelika. Dia udah 3 tahun loh ikut terus. 4 tahun. Iya. Ya, dan selama Luar biasa. 3 tahun itu dia terus menebar keberbahayaan. Iya. Dia kodamnya jamaah ngesul. Iya, betul. Oke. Oke, Mas. Tanpa maklumat as-sabiqoh atau informasi sebelumnya, bagaimana Islam meyakini tentang eksistensi? Seperti alasan ilmiah nih, makan tangan kanan, penciptaan bumi, tapi manusia belum bisa membuktikannya. Tanpa manusia belum membuktikan. Ini serius deh, pertanyaannya ribet banget. Iya. Aku Tanpa sudah maklumat sama bagaimana Islam meyakini eksistensi. Lah itu yang aku barusan contohin tadi. Kalian meyakini eksistensi ibunya Mas Prima tanpa punya maklum gimana namanya siapa. Mungkin Gitu. kalau aku bisa ini kan ya kayaknya si penanya ini nanya mungkin lebih kepada para sahabat ketika itu belum bisa dibuktikan, nggak punya maklumat as-sabiqoh, kok bisa-bisa percaya gitu. Nah, konsep beriman, Mungkin ya, kayaknya ini yang dimaksud konsep begitu. beriman itu tidak harus Bisa lewat dibuktikan. pembuktian saintifik. Oke. Kalau para sahabat harusnya nggak beriman. Nah, pertanyaannya dasar keimanannya para sahabat apa? Dasar keimanannya para sahabat adalah karena dia bisa memastikan Allah itu pasti Tuhan dan Muhammad SAW itu pasti Nabi. Dasarnya itu di situ. Kayak contohnya gini deh. Kalian bayangkan tiba-tiba besok pagi kalian dapat surat. Ya. Di surat itu ada burung Garuda emas. Ditulisnya di situ adalah Istana Republik Indonesia. Presiden sama wakil presiden nih. Wakilnya. Februari. Tambahin dong. Enggak. Februari. Aku ikut terus Februari. Ini masih Februari. Lah kenapa antum tadi mancingnya? Iya. Enggak kan nanya. Presiden aja deh. Mm-mm. Dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Subianto. Oh.
dengan ini menyampaikan bahwa Zelika NN kami angkat sebagai Menteri Pemberdayaan Wanita karena sudah terbuktikan di negeri akhwat kan. Ya. Republik Indonesia. Mohon hadir kesediaan waktunya di Istana Negara jam segini, tanggal segini. Tertanda Prabowo. Saya mau tanya, teman-teman, kalau kalian dapat ini nama Zelika bisa diganti nama kalian ya. Kalau kalian dapat surat semacam itu, pertanyaannya, kalian happy atau curiga? Kalian senang atau curiga? Shock. Shocknya shock apa? Shock curiga atau disbelief sih, lebih kepada tidak percaya karena kita nobody nih awalnya nih. Iya. Shocknya shock atau shock breaker. Curiga, penipuan, curiga dan kaget. Nah, kalian akan tahu penipuan. Pertanyaannya, kenapa tidak muncul kepercayaan terhadap surat yang berlabel Garuda Emas tadi? Kenapa tidak muncul kepercayaan? Kenapa justru muncul kecurigaan? Karena kita belum bisa membuktikan ini benar dari Prabowo atau bukan. Dan logika berikutnya adalah, ngapain Prabowo ngesuratin antum? Kenal juga kagak. Pernah ngelobi juga enggak, ikut partai juga enggak. Kenapa tiba-tiba jadi menteri? Nah, ini yang kemudian jadi logika bahwa ini penipuan. Maka ketika ini penipuan, kalian berhak sobek surat itu, kalian berhak buang itu, dan kalian berhak jadiin itu bercandaan. Tapi pertanyaannya, kalau emang benar gimana? Kalau emang benar itu Prabowo, kalian curiga nih. Kalian awalnya curiga, tiba-tiba kring. Betul ini Zelika? Betul. Sebentar saya hubungkan dengan presiden. Suara Prabowo muncul di situ. Mbak, sudah dapat surat saya? Saya tunggu besok ya. Kita betul-betul akan angkat jadi menteri. Kalian percaya atau enggak? Percaya. Mungkin masih belum. Bisa AI. Oh, bisa AI. Bisa AI. Bisa prom AI. Iya kan? Bisa jadi AI. Masih belum percaya. Terus Zelika bilang, aha sih ya. itu nggak sopan ya. Maksudnya kok begitu? Saya nggak bisa bahasa Sunda. Ini siapa gitu? Ini nggak mungkin lah. Ini siapa? Sama nih. Kasar juga. Itu nggak boleh. Kalau sopannya apa? Kalau orang Entah gimana? Kumaha damang itu gimana kabarnya? Itu saya tahu itu nggak bener itu. Yang sopan. Kak Zelika bukan Sunda. Saha antum. Ya. Saha anjing. Ma antum. Iya, pokoknya intinya ditanya. Ternyata, oke, kalau gitu saya buktikan. Tiba-tiba cetot. Pemilik rumah Zelika, Pak Prabowo turun. Suara tukang bakso. Dibuka pintunya, jeder Prabowo Subianto di depan rumah. Sudah percaya? Tom Cruise pakai topeng, belum tentu. Bisa jadi Tom ini Cruise. kulit dibuka. Mission Impossible. Tapi masalahnya dia gesturnya. Gesturnya Februari. Iya. Nggak bisa. Nah, dari situ Mbak Zelika tiba-tiba happy, seneng dan percaya. Akhirnya. Jadi ada pembuktian. Nah, sahabat itu bisa dengan nyata membuktikan bahwa Al-Quran ini benar kalimatnya Allah. Dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad di depan dia itu tidak mungkin bukan Nabi. Pasti Nabi. Maka setelah disandarkan bahwa ini kalimat Allah, Allah mungkin nggak sih cerita tentang surga neraka? Ya kan mungkin. Kalau tiba-tiba entah berantah siapa yang kemudian ngomong, ya kita nggak bisa percaya. Gitu loh ceritanya. Jadi semua asumsi, maklumat asubikoh itu bisa bersandar kepada orang atau sesuatu yang tepat. Gitu. Aku teringat ada mualaf bule itu, dia punya podcast, terus ditanya, kamu percaya kamu kalau di ini ada laki-laki nyebut buta huruf di tengah padang pasir, dia bilang dia utusan Allah? Percaya, karena historically bilang dia manusia yang nggak pernah satu kali pun ngomong bohong. Dia sesimpel itu, dia jadi mualaf. Satu kali pun dia nggak pernah berkata bohong. Jadi bahkan kalau kita akhirnya kombinasikan itu dengan sirah, sejarah, bahkan musuh Islam pun, kafir Quraisy pun lebih percaya kata-katanya Rasulullah sebetulnya daripada kata-kata orang Quraisy sendiri. Jadi selama kita bersandar kepada fitrah, yaitu logika yang clear, yang mustanir, yang cemerlang, maka nggak mungkin nggak harusnya kita ketemu Islam. Intinya sih itu. Yes. Oke. Mudah-mudahan menjelaskan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Mas, bagaimana kalau kita mengedepankan logika, tapi ada beberapa nilai agama Islam yang harus kita pegang di luar logika kita, yang memang wajib kita yakini? Oke, nah ini yang nanti akan menjadi titik beda nih. Saya gunakan ilustrasi berikut ini. Asik, emang bisa kelihatan? Nggak tahu.
Ini nyala ya teman-teman. Kalau di layar mungkin Bibi, karena tolong Bi. lampu ini. Ini, Tuh kan, antum suka cari masalah sih. Jangan di-share itu. Aduh. ini loh diangkat. Kecabut nanti itu. Nah, gini. Sumati. Ini ada garis pemisah Oke. Antara. antara berpikir logis, ini berpikir logis di sini. Oke. Setelah ya, Antum punya iPad loh. iPad bisa ya, Bi? Ya? Bisa kan? Iya. Connect. Kenapa Tapi kok belum kayak- pernah dicoba sih. Keluarga. Kita, Iya, pokoknya kita kalau mentok kesalahan ada teknis masalah adalah teknis keluarga ini. lantai adalah Mas, antum jelek kayak begitu. Oh, bukan masalah jelek, ini ngecek bisa apa enggak. ya. Start. Nah, buka itu dulu. Buka. Apa nih? Nggak dicoba dulu sih tadi. Iya. Nah, Cek sound aja on. ah, Gimana? coba. Iya, ini iPad mini Wimar. iPad mini Wimar, Hmm. live video. Udah Ah, bener loh. Udah bener. Udah bener. Gerakin lagi coba. Edit Edit source. source. Udah bener. Udah iPad. bener. Edit. Apa ini kali Oh, antum cabut, colok antum lagi. MacBooknya yang 512. Belum yang 1 Mereka tera. masih belum paham loh yang itu parah. Diketawain kita. Parah antum. Kalian suladap. Oh, bisa. Oh, bisa. Oh, Iya. harus di-refresh. Nah, oke. Nah, coba kita lihat. Ini kan Bi. Hah? Bi, Lah, iPad. antum yang iniin. Hah? Enggak itu. Loh, mana ini layarnya? Hasbi Oh, ini dia- ada-ada aja dah. Bukan. Dia menyelamatkan kita tadi. Nah, Parah antum. Nah, ini. Sat. Nah. Oke. Cabe. Oke. Oke. set. Ntar dulu. Ini cara Oke, jadi ada cerita begini. Ini terkait ini berpikir dan Ya. Tadi Zelika Oh iya, boleh. ya Putra Prabowo tadi. Ya. Zelika. Oke. Dia tadi berpikir keras tentang Ya. apakah surat itu adalah surat Prabowo. Ya. Sampai di sini dia menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Ya. Setelah dia nemuin bukti, berikutnya dia akan percaya. Oke. Nah, itu konsep semua hal itu begitu. Ya. Ketika kalian markirin mobil misalkan, Ya. yang kalian butuh pastikan itu kan apakah dia tukang parkir benar atau bukan kan? Ya. Tidak lantas harus turun untuk ngecek sampai ke belakang kan? Ya. Artinya kalau sudah dipastikan dia tukang parkir dan tukang bakso lewat, terus. Pas dia bilang terus kita akan percaya. kita akan percaya karena dia tukang parkir. Iya. Nah, seorang muslim dia itu dituntut, bahkan ini tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalian dengar ada bakso lewat nggak sih? Kalian dengar suara ting 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 ada bakso lewat? Kalian dengar? Antum sih pakai acara Garuda Emas segala tukang bakso Ya kan lewat. udah pergi. Dia nggak tahu kita di sini. Kita lanjutin ya. Jadi kalau kita berasumsi bahwa kita punya berpikir tentang banyak pertanyaan tentang pertama ya, apakah Tuhan itu ada? Tuhan ada. Itu adalah pemikiran pertama. Yang kedua adalah Tuhan siapa? Maka kalau sampai kalian belum menemukan bukti yang kuat terkait dua pertanyaan ini, kalian jangan mau percaya. Logis kan? Ya. Lah kalau memang kalian nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada dan Tuhan itu pasti Allah, ya jangan percaya. Tapi kalau sudah membuktikan bahwa Allah itu pasti Tuhan, maka konsep berikutnya kalau nggak percaya, kalau masih berpikir itu bodoh. Iya. Loh, berarti ini doktrin dong. Gini ceritanya. Nih contoh nih. Saya bukan orang siapa-siapa. Saya bilang sama kalian, wahai semua orang, ayo kita pindah ke Cina. Sebentar lagi kita akan diserang sama Rusia, misalkan begitu. Saya bukan siapa. Kalian percaya, bodoh. Harusnya kalian mikir dulu. Tapi kalau yang ngomong itu adalah menteri, panglima, itu adalah panglima tinggi Republik Indonesia, bahwa ini datanya valid, kita sudah dikepung sama pasukan-pasukan Rusia, sebentar lagi dan Cina menyarankan kita harus pergi ke sana. Nah, kita mikir, ini yang ngomong panglima.
Mau kita buktikan pun bisa atau nggak? Kita membuktikan ada serangan dari Rusia. Kita punya badan intelijen untuk sampai ke sana. Nggak make sense. Karena kapasitas dia di atas kita. Nah kalau sudah yang ngomong panglima terus kita bilang nggak bohong mah itu mah cuma bercanda aja biar kita pergi. Ya itu namanya kita bodoh. Ini berbicara negara dengan panglima yang baik ya. Panglima militer yang baik, semuanya berjalan lancar gitu kan ya. Ini kalau berbicara sampai kemudian ada panglima yang ngomong, ya harusnya kita berangkat, pergi sesuai instruksinya dia. Misalnya nih Zelika ini, terus dia terima surat lagi dari nomor yang sama. Zelika, besok datang ya ulang tahunku. Terus dia masih nggak percaya, oh ini bener nggak nih Prabowo? Zelika bodoh. Ini nih Zelika kasusnya ini iPad itu ini. Karena dia udah membuktikan bahwa nomor itu bener. Nomornya Prabowo, terus habis itu datang lagi surat yang sama. Oh, gini. Gitu kan? Iya. Premisnya dikencengin dulu biar orang nggak bingung. Ini scene-nya sudah sampai Zelika jadi menteri. Iya. Dia sudah jadi menteri pemberdayaan perempuan nih, Indonesia. Oke. Tiba-tiba besok dapat surat dengan nomor yang sama. Tulisannya, datang yuk ke rumah, aku ulang tahun. Tertanda Prabowo Subianto. Percaya atau enggak? Jawabannya percaya. Walaupun ini surat yang akan sangat aneh untuk orang yang tidak tahu Prabowo. Masa ngajak ulang tahun? Gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, dalam konteks ini, kita harus sadar bahwa kapasitas kita sebagai manusia itu jauh nggak ada bandingannya dibandingkan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau Allah menceritakan sesuatu yang illogical, surga neraka, di mana di dalamnya ada ini dan itu, kita di surga itu minta apa langsung datang, buahnya, makanannya bahkan akan datang ke kita. Di neraka kita akan, naudzubillah, di neraka orang-orang akan disediakan nanah yang dididihkan, ada buah zakum, ada segala rupa yang diceritakan di sana. Ada orang yang perutnya kayak rumah, isinya ular, misalnya begitu. Kalau misalkan diceritakan seperti itu, kita akan bilang apa? Logis. Kenapa? Karena yang bilang Allah dan dia pasti Tuhan. Jadi sandaran logisnya bukan karena kita melogika omongannya, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi sandaran logisnya karena Allah logis gitu. Bisa nggak sih difahami konsep ini? Jadi saya itu bukan ngajarin doktrin. Kenapa? Karena saya ngajarin ngikutin. Karena kalau semua syariat, aturan Allah dan ilmu Allah harus kita validasi dengan sains, duduk jongkok aja baru ketemu abad 2000, abad 20. Tahun 2015-an kemarin duduk jongkok. Ini belum ngomongin konsep yang lain, konsep kehidupan yang lain, gitu. Nah, jadi menjadi manusia muslim atau manusia yang memasrahkan diri kepada Allah itu menjadi manusia yang selamat. Dan tidak harus super pintar, karena untuk membuktikan Allah dan Rasulullah dan Kitabullah ternyata sangat sederhana. Nggak percaya, jangan kemana-mana, episode 3 dan 4. Itu sebabnya nge-slow ini teman-teman, kita memang tidak mengizinkan untuk orang tiba-tiba dia pengen ikut di tengah karena dibilangin oleh kalian misalnya ini bagus, seru segala rupa, dia skip sesi akidahnya terus langsung join di hijrah misalnya, atau dia langsung join di sejarah. Itu tidak kita izinkan karena memang semua itu ngesetnya harus di depan. Karena kalau misalnya yang di tengah teman-teman bisa jadi benar. Ini jadi kayak doktrinasi modelnya, kenapa gua harus mengikuti buta nih apa yang diikutin, apa yang disuruh. Enggak, karena di sesi awal kita udah buktiin dulu, kita ajak berpikir untuk ngebuktiin ini bener nggak ada Tuhan dan Tuhannya bener ini nggak gitu. Ya, terus. Emang Hasbi doang yang bisa ngerjain. Parah. Oke. Oh, dibalik. Dibalik kepalanya doang. Bila. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman seperti kata-kata kita, ini kita belum konfirmasi kalau di run apa? Adalah? Tapi kita kan mic-nya buka, Pak. Orang dengar antum tadi ngomong. Gak apa-apa. Keluarga. Kita nih keluarga. Iya. Kita sudah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga. Iya, itu. Iya. Oke. Siap. Kalau begitu, karena biar enak ini sudah sampai di akhir, ya biasanya ini adalah kita tutup dengan pantun. Beli Windows, beli MacBook. Jangan lupa sekalian beli iPhone. Aduh, apalah iPhone. Jangan lupa sekalian beli iPad. Susah juga. Kita belajar supaya hati tunduk.
Apa iPad? Pet, Aduh, tadi pet, kenapa pilih pet. iPad? Ya, di kepalaku pet tuh ya copet, copet. Yang Oh, satunya jorok. Aduh, oh, kampret. iya, iya, iya. Ayo ulangin, Tolong, ulangin. oke, oke, Antum oke, jangan oke. teknologi, Iya, iya, susah iya, ke iya, jangan bawahnya. teknologi. Yang, Oke, yang oke, oke, ini. oke. Bentar ya. Iya, 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 iya. Eh, gini aja, gini, gini. Ah, Oke ya. Oke. eh buah kelapa, buah durian. nah, buah manggis, buah rambutan. Jangan lupa siapkan episode depan. Sampai ketemu minggu depan. Iya, gak apa-apa. Boleh. Iya, iya. Dadah, Teman-teman, dah kita berhasil. berakhir sudah. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Pan, Subhanakallah wa pan, pan. bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta